Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Ini bukan kegagalan pertama, namun terasa cukup pedih karena skuad Garuda gagal ketika bermain di kandang sendiri. Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan pada matchday terakhir Grup B, Sabtu 21 Desember malam waktu Indonesia Barat. Butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal. Indonesia justru kalah dengan skor 0-1 dari Filipina. Hasil tersebut membuat Indonesia harus finish di posisi ketiga klasemen Grup B. Pasukan Shin Tae-yong meraih 4 poin dari 4 laga. Filipina dan Thailand lah yang lolos ke babak semifinal dari Grup B. Indonesia memang tidak memasang target juara di Piala AFF 2024, akan tetapi gagal di semifinal bisa jadi catatan minor. Lantas, apa yang membuat Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Pemilihan pemain muda berujung petaka? Pemilihan pemain jadi alasan mengapa Indonesia tidak memasang target juara di Piala AFF 2024. Indonesia turun dengan rata-rata pemain berusia 20,9 tahun, paling muda dibanding tim lain. Indonesia turun dengan tim yang hijau, minim pengalaman pada level internasional. Bahkan, ada 16 pemain yang belum punya caps bersama Timnas Indonesia di skuad Piala AFF 2024. Dampak dari minimnya pengalaman terlihat pada 2 laga awal Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia dibuat pontang-panting saat berjumpa Myanmar dan Laos, 2 tim yang harusnya dikalahkan dengan relatif mudah. Awal perjalanan yang buruk. Selain pemilihan pemain, persiapan juga punya andil atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia tak punya persiapan yang cukup matang untuk tampil di Piala AFF 2024 ini. Skuad Indonesia berkumpul kurang lebih 1 pekan saja. Bahkan, sebelum akhirnya bertemu Bali United, Indonesia awalnya tidak punya agenda uji coba sama sekali jelang Piala AFF 2024. Beberapa negara lain juga berada dalam kondisi yang sama. Tak punya banyak waktu latihan dan uji coba. Namun, skuad mereka sudah terbiasa bermain bersama. Sedangkan, Indonesia adalah tim yang baru. Disiplin pemain dan kontrol emosi. Dari 4 laga yang dimainkan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024, ada 2 kartu merah yang diterima pemain Timnas Indonesia. Indonesia jadi negara yang paling banyak menerima kartu merah. Kartu merah pertama diterima Marcelino Ferdinand pada duel lawan Laos. Kartu merah kedua didapat Muhammad Ferrari pada duel lawan Filipina. 2 pemain itu sejatinya punya jam terbang cukup tinggi. Namun, mereka kehilangan kontrol emosi sehingga dapat kartu merah. Secara khusus, Ferrari terprovokasi oleh gerakan Amani Aguinaldo. Lini depan yang tumpul. Ada beberapa pemain yang diharapkan jadi mesin gol bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hoki Caraka jadi harapan utama, akan tetapi gagal mencetak gol sama sekali di Piala AFF 2024. Selanjutnya, ada nama Rafael Struijk yang diharapkan jadi pembeda di lini depan. Pemain 21 tahun itu merupakan andalan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun gagal berbuat banyak di Piala AFF 2024. Selain 2 nama tersebut, ada juga nama Ronaldo Kuateh, Arhan Kaka, hingga Victor Dethan yang mengisi lini depan. Namun, tak ada gol yang lahir dari aksi mereka. Shin Tae-yong terlalu banyak spekulasi. Shin Tae-yong sukses besar membawa Timnas Indonesia lolos putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong bisa dibilang gagal mencapai target. Shin Tae-yong seperti belum punya pakem yang pasti di Piala AFF 2024. Dia terus mengubah komposisi pemain dari laga ke laga.
permainan Indonesia akhirnya tak stabil. Selain itu, pada 2 laga awal Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong juga acap kali memainkan pemain tidak pada posisi utamanya. Salah satu yang mencolok adalah saat menukar posisi Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.